Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aika Ilham Rizky Alja, mahasiswa Prodi Sistem Komputer dari Universitas Serang Raya dengan NIM 113220003. Pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana kesulitan saya dalam berbahasa Indonesia dan dalam belajar di mata kuliah bahasa Indonesia. Jika kita melihat kilas balik, ada berbagai materi yang diajarkan di dalam kelas, yang dipresentasikan serta dibagikan juga di dalam kelas, mulai dari kedudukan dan fungsi eksistensi dari bahasa Indonesia, kemudian ada juga pemakaian huruf, mulai dari huruf kapital, miring, dan juga tebal. Kemudian penulisan kata, ada teks resensi, kemudian ada pemakaian tanda baca seperti titik, koma, kemudian ada juga penulisan daftar pustaka, perbedaan antara karya ilmiah serta karya sastra, kemudian ragam bahasa, dan juga ada cara penulisan karya ilmiah serta etika yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir yaitu ada plagiarisme. Jika saya melihat kilas balik dari materi-materi yang telah disampaikan, di sini saya izin menyampaikan kesulitan saya di dalam kelas, mulai dari pemakaian huruf, itu saya sedikit paham, rata-rata paham. Kemudian ada penulisan kata, bentuk kata dasar, kata turunan, itu juga masih aman. Kemudian ada teks resensi. Teks resensi juga masih bisa saya pahami, dan kemudian ada juga pemakaian tanda baca, yaitu titik, koma, titik 2, dan yang lainnya. Mungkin hanya ada beberapa sedikit yang tidak bisa saya pahami. Kemudian ada penulisan daftar pustaka. Nah, di sini yang menurut saya paling susah, karena ada banyak sekali penulisan yang digunakan dalam daftar pustaka, jadi saya agak sulit memahami di sana, walaupun itu adalah bagian dari materi saya kemarin. Kemudian ada juga perbedaan karya ilmiah dan karya sastra. Untuk membedakannya masih aman. Kemudian ragam bahasa juga masih bisa saya pahami. Kemudian ada juga penulisan karya ilmiah, itu juga masih bisa saya pahami, dan kemudian etika dalam penulisannya, dan yang terakhir ada plagiarisme. Nah, untuk plagiarisme ini saya masih agak mempertanyakan bagaimana cara menghindarinya yang lebih detail lagi. Dan untuk permasalahan saya dalam berbahasa Indonesia sendiri, yaitu masih sering tertukar dengan bahasa yang harusnya bahasa baku malah ditukar dengan bahasa gaul, dan saya masih sering berbicara dengan menggunakan bahasa yang campur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.